restorannya Pak Khalid, ya sama, makanan haram juga. Soalnya bayar pajak. Kan berpajak itu. Iya. Terus orang-orang yang ikut di Uhud Tour tuh, sama, dia melakukan perjalanan haji dan umroh melalui Uhud Tour, itu haram juga. Bayar kena karena pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Noah Bang Deso ya di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol. Yuk mari kita siapkan kopinya, cemilannya dengan share serius tapi santai. Saya pernah sholat Jumat di dekat kantor, terus ada satu orang saya tidak kenal gitu. Tiba-tiba datang lalu dia mengatakan, Ustaz Khalid, kenapa di restoran Anda ada pajak? Saya bilang itu peraturan pemerintah. Dia bilang tapi kan itu pajak. Saya bilang terus kenapa kalau pajak? Ini habis sholat Jumat, baru habis sholat langsung berdialog sama dia, tidak kenalin namanya siapa, gitu kan. Terus dia ulangi lagi, tapi kan itu hukumnya pajak. Saya bilang kenapa kalau pajak? Pemerintah menerapkan sebuah peraturan, masyarakat yang dimintai pajak memberi. Sekarang kita makan di restoran, kita sudah tahu akan ada 10% atau 11% misalnya pajak. Kan kita sudah tahu dan kita memberikan kepada masyarakat. Terus saya bilang sama dia, ingat ya, bukan saya menerapkan itu. Kalau saya menerapkan sendiri di restoran, jualan makanan, masyarakat harus tambah-tambahan. Kayak biasa ada service fee. Itu peraturan pribadi. Itu mungkin bisa kita hapus. Atau kita memang minta keridoannya. Atau memang dijelaskan kepada konsumen akan ada service fee. Buat waitress atau siapa yang membantu. Tapi kalau pajak ini punya pemerintah. Gak ada hubungannya. Dan restoran ini, kami lembaga ini hanya tempat yang dititipkan. Masyarakat bayar, dia tahu dia titipin pajaknya sekalian. Kita tinggal kasih ke pemerintah. Ini gak ada hubungannya. Setelah saya jelaskan begitu baru dia paham gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian kita bayar. Ya kalau kita punya kemampuan kenapa tidak? Ya kita tinggal mengikuti peraturan pemerintah. Dan kita tahu sabda Nabi SAW, taatuhi dan taati pemimpin kalian. Bahkan ada lafaz yang mengatakan walaupun dipukul punggungmu diambil hartamu. Ya, artinya itu sampai pada level itu pun kita patuh. Apalagi kalau dasarnya ini hanya sekedar memberikan sukarela. Tinggal bagaimana kita menyokong pemerintah, kita memberikan masukan agar pengelolaan dana pajak itu tepat sasaran gitu ya. Sehingga betul-betul nanti bentuk pembangunan infrastruktur atau yang sejenisnya itu adalah hal yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga memang dirasakan juga manfaatnya. Kita memberikan pajak ada manfaatnya. Jalan-jalan jadi bagus, fasilitas jadi bagus. Mungkin dari situ. Makanya masyarakat merasakan juga manfaat daripada itu. Allahu a'lam. Kemarin tidak memperbolehkan atau menentang pajak. Karena pajak itu tidak ada dalam Tidak Islam. ada dalam Islam. Tentu saja sebenarnya pajak ini jelas dalam Islam tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Hukum pajak tidak ada. Jadi dalam Islam malah pemerintah yang harus memberikan kepada masyarakat. Bahkan kalau dikaitkan dengan al-maksi, nah itu haram jadinya. Iya, ya. soalnya palak itu nanti. Ibul maksi finnar, pemungut pajak tempatnya di neraka. Pesan Rasul lain, la yadkhul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga si pemungut pajak. Kan karena dipaksa katanya Ya, Pak Khalid kan gitu. dipaksa. Karena dorongan rata-rata Tidak kan dipaksa. ikhlas. Nah, itu yang Kalau masyarakat tidak ikhlas maka haram jatuhnya. Nah pajak ini akan dihitung mencuri, akan masuk dalam kategori mencuri kalau memang dia paksaan yang orang tidak ridho, orang nggak mau, nggak bisa. Tapi kalau antum sebagai warga meridhokan, sudahlah sedekah buat sama-sama dipakai misalnya. Memang kitanya ridho, ya itu mungkin masih terlepas. Tapi kalau orang tidak ada yang mau, memang tidak suka, terpaksa, ini nggak bisa. Hukum syar'i karena ini sudah ditanyakan pada saya memang tidak boleh, nggak bisa. Nah, Anda ini masuk yang ikhlas apa yang enggak, Pak? Gitu loh, Pak, kalau bayar pajak tuh. Kemudian yang bertanya pada Anda itu siapa? Yang pasti dari golongan Wahabi sendiri. Iya, Yang pasti iya. berarti banyak dari kalangan Wahabi ini yang tidak membayar pajak karena hadis itu al-maksi. La yadkhulul jannah fil maksi. Pelaku al-maksinya, kemudian yang terlibat di situ dan semua orang yang terlibat di situ semuanya neraka. Begitu. Lalu di sini Pak Khalid, ketika ada orang yang sepakat kepada pendapatnya yang awal, nah Pak Khalid beda lagi pendapatnya, ngeles. Itu kan orang mungkin dari Wahabi yang mengikuti pendapat Pak Khalid yang kemarin. Yang kemarin betul. Kemudian mungkin karena orang yang kemarin mendengar statement Pak Khalid ini lalu makan di restorannya dan ngelihat restorannya Pak Khalid ini bayar pajak, proteslah ini orang ini Ya, kepada Pak jelas Khalid. toh. Katanya Anda kemarin nggak boleh pajak, ya kan? Justru negara tuh yang harus ngasih Harus ke masyarakat. Tapi restorannya berpajak, lah emang kenapa? Lo gimana sih kan gitu?
Saya sudah terdoktrin dengan Anda ini kan gitu. Saya ini sudah terdoktrin dengan ajaran Anda bahwasanya pajak itu haram. Lalu kenapa tiba-tiba di sini ada pajaknya? Gimana? Kemarin tempe sekarang tahu Anda ini kan gitu. Umat jadi bingung kan gitu. Mengikuti pendapat yang mana? Harusnya tuh di kajian tuh sampaikan dengan lengkap. Harusnya jangan diutarakan di lain sense gitu loh. Di lain waktu menyampaikannya. Ini kacau jadinya umatnya kan gitu, Bos. Dan harusnya dijelaskan juga tuh. Ini pun sebenarnya penjelasannya Pak Khalid ini kurang lengkap. Harusnya ditegaskan juga bahwasanya orang-orang yang nggak bayar pajak itu dolim. Dia hidupnya penuh dengan keharaman di Indonesia ini. Kenapa kok bisa keharaman? Apalagi orang yang kaya, orang yang punya usaha, orang yang mampu kok nggak bayar pajak. Gitu. Dia mampu bayar. Makanya berarti dia hidup dari duitnya orang lain. Contoh kita dipajak andaikan tuh, ya kan? Nah berarti kan untuk apa pajaknya kita? Untuk jalan raya, untuk bangunan. Nah yang lewat di jalan raya yang nggak bayar pajak tadi, dia izin sama siapa terus? Nggak bayar pajak. Nggak bayar pajak, makanya dia kan berdosa pada banyak orang jadinya. Soalnya kan yang bayar pajak kan ditasarufkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Makanya itu. Terus ada orang yang nggak mau bayar pajak tapi lewat di situ. Jalan raya. Nah, berarti kan dia dosa. Harusnya dipertegas seperti itu, oleh ya kan begitu. Semua fasilitas-fasilitas umum termasuk jalan, kemudian pasar, kemudian tempat-tempat yang biasa disinggahi orang itu semuanya. Kalau yang nggak mau bayar pajak ya jangan lewat di situ. Anda nggak ikut iuran, Pak. Itu orang ini gambaran sederhananya seperti ini. Orang lain iuran tuh untuk buat jalan, ya kan? Ini ada sekelompok orang gerombolan nih. Gak mau iuran. Haram iuran buat jalan itu haram. Kemudian ketika jalannya jadi dia menggunakan fasilitas haram itu gitu, Bos. Nah, lalu apa ini orang kayak gini? Intinya orang kayak gini memakai dalil agama untuk membenarkan kepelitannya itu. Seperti itu agar uangnya nggak mau keluar intinya. Lalu mumpung nih ada fatwa haram bayar pajak dari pemerintah Salama. Nah cocok nih kan gitu, cocok ini lo Islam tuh kayak gini, Islam lagi jadi korban kan gitu. Yang babak belur Islamnya, Pak, kan gitu. Lalu orang yang datang ke restoran Pak Khalid itu jika makan di restorannya Pak Khalid ya sama makanan haram juga. Soalnya bayar pajak kan berpajak itu. Iya. Terus orang-orang yang ikut di Uhud Tour tuh sama, dia melakukan perjalanan haji dan umroh melalui Uhud Tour itu haram juga. Bayar kena pajak kan gitu, ya kan? Uang dia pun ya yang diterbitkan oleh BI itu haram itu. Ada pajaknya juga kan gitu. Serba pajak. Jadi Anda kalau nggak bayar pajak hidup di sini penuh dengan keharaman, Mbak. Itu loh. Semuanya setiap gerakan Anda itu haram, ya kan? Lampu, bayar PLN itu kan juga sama saja. Apa sih yang nggak dipajak di Indonesia ini? Yang pajak apa? Bahkan konten kreator saja dipajak sekarang. AdSense ada pajaknya, Mas. Ada pajaknya. Kalau bisa tuh nafas kita dipajak tuh. Nah kalau yang ini setuju saya diharamkan. Bernafas di NKRI berbayar setiap 100 nafasnya. Nah itu sudah parah kalau kayak gitu, teman-teman ya. Jadi di sisi lain kita sebenarnya ini hanya butuh jalan tengah tuh, Bos. Sisi lain Wahabi protes-protes pajak haram. Sisi lain pemerintah macekinnya kelewatan. Berarti kan begitu. butuh pembenahan lah, Bos. Iya, ditengahi saja sebenarnya gitu, Bos. Untuk Wahabi terutama yang Wahabi RII itu ya kayak gini, yang keras-keras kayak gitu tuh ya, yang kaku-kaku, yang apa ya keras kayak batu itu pasti mereka nggak mau bayar pajak gitu, Bos. Tapi mereka kalau mau melakukan aksi telur-teloran ya mereka pakai dana itu kotak kaca ditaruh di rumah makan yang berpajak.
Jadi ini zamannya sudah zaman syubhat teman-teman ya. Kalau kalian mau lurus-lurusan tuh zaman syubhat. Jangankan kalian hidup di masyarakat, kalian hidup di goa saja susah mau menjalankan agama yang tanpa tergantung, yang tanpa bergantung dengan sistem-sistem atau sarana-sarana yang berbau-bau syubhat. Susah kan gitu. Mau keluar kemana ini? Kecuali Anda tuh ya nanam cabai sendiri, nanam padi sendiri, ya kan, cari ikan sendiri di kali, nggak beli-beli di pasar, nggak ada uang sudah, dia nggak transaksi. Kemudian listrik dia bikin sendiri dari aliran sungai, itu baru murni kalian Pak. Gitu. Kalau sarana kehidupannya masih bergantung kepada orang lain zaman sekarang ini, itu penuh dengan syubhat sebenarnya gitu loh. Kalau mau lurus-lurusan tuh ya kayak gitu sebenarnya tuh. Berarti kesimpulannya, jadi kesimpulannya kami masih bertanya-tanya nih kepada statement sebenarnya dari Pak Khalid secara tegasnya. Beliau ini seperti apa menyikapi tentang perpajakan ini? Apakah beliau ini mengikuti pendapat yang haram sebagaimana statement yang awal dengan dalil-dalil yang dia bawa, yang dia pegang, yang dia yakini, atau beliau ini memegang pendapat yang saat ini bahwasanya yang paling dimenangkan adalah taat kepada pemerintah. Bahkan jika punggungmu dipukul dan hartamu dirampas katanya, Anda harus taat ya, katanya kan begitu. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asabaka min sayyatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.